tiba-tiba Dajjal yang super hebat ini meleleh di hadapan Nabi Isa. Pertanyaannya, kenapa dulu saat Nabi Isa dikepung oleh tentara-tentara dengan peralatan sederhana mereka tidak meleleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa taba'ihi ila yaumiddin. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi di malam yang berbahagia ini. Pertemuan kita yang terjadwal setiap malam Selasa antara maghrib dan isya, dan masih kajiannya di dalam pembahasan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, sampai pada tanda kiamat yang besar yang 10 perkara. Dan kita masih panjang pembahasan, sisa pembahasan tentang Al-Masih Ad-Dajjal, tentang Ad-Dajjal. Pertanyaannya, karena umat Islam ini terpecah kepada al-furuq, ada firqah-firqah, banyak sekali perbedaan pemahaman para ulama, bahkan termasuk pada persoalan usul i'tiqad. Bahkan pada i'tiqad pun setelah sepakat pada judul besar, ada perbedaan pada sub-sub judul di bawahnya. Padahal persoalan usul itu sifatnya ijma', maka ketetapan para ulama terkait dengan akidah tidak sah menjadi dalil pada bab i'tiqad kecuali apabila terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, subut pada dalilnya. Yang kedua, subut pada madlulnya. Yang pertama, dalilnya itu dalil yang sahih. Yang kedua, pemahamannya itu tidak bercabang, satu saja. Tapi ya namanya umat Islam, bahagian dari komunitas manusia, kembali kepada ketentuan Allah yang dinyatakan dalam surat Hud ayat 118, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Tuhanmu mau, wahai Muhammad, sungguh dia akan ciptakan manusia itu satu golongan saja, taat semuanya, Islam semuanya, masuk surga semuanya. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi senantiasa mereka itu berbeda-beda pendapat, berbeda-beda, bukan hanya pendapat, mulai dari berbeda bentuk fisiknya, warna kulit dan postur badannya, berbeda bahasanya, berbeda budayanya, bahkan anak kembar pun berbeda tabiatnya. Walidzalika khalaqahum, dan untuk berbeda itulah manusia diciptakan oleh Allah. Bahkan ketika sudah seragam agamanya menjadi muslim, berbeda mazhab, sudah satu mazhab, berbeda pendapat, banyak sekali perbedaan. Termasuklah persoalan akidah. Kita sepakat rukun Islam ada 5, tetapi rukun iman ada 6, tetapi tidak sepakat pada rinciannya. Kita sepakat bahwa Tuhan kita adalah Allah Ta'ala, tetapi tidak sepakat tentang bagaimana memperkenalkan Allah kepada generasi berikutnya.
ada kalangan salafus salih yang mereka mengenal Allah dengan sebuah keyakinan penuh, tidak perlu lagi tata cara. Makanya keimanan para sahabat itu tidak bisa diganggu apalagi digugat. Pada generasi berikutnya, generasi khalaf, mulailah bercabang. Ada yang mengenal Allah begitu saja sebagaimana terdapat nasnya di dalam Al-Quran dan hadis dengan tidak mempertanyakan bagaimana bila takyif. Ada yang kemudian mentakwilkan bahwa mengenal Allah itu dengan perantaraan sifat 20 yang kita hafal, wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Ini perbedaan, dan dua-dua perbedaan itu diakomodir di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 7, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Tidak ada yang mengetahui takwil ayat-ayat yang mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh ilmunya. Mereka menyatakan kami beriman semuanya itu datang dari Allah. Kelompok yang pertama berhenti pada kalimat Allah. Tidak ada yang mengetahui takwil ayat yang mutasyabihat kecuali Allah. Maka mereka tidak terima takwil karena hanya Allah yang bisa mentakwil. Sedangkan kelompok yang kedua, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang seumpamanya, mereka tidak berhenti pada Allah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh ilmunya, yang mendalam ilmunya. Berarti ada orang-orang yang alim dalam kapasitas tertentu yang mampu untuk mentakwilkan satu. Dan kemampuan untuk mentakwil ini didoakan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam doa yang sangat populer ketika Nabi setiap kali bertemu dengan Abdullah bin Abbas, diusap dadanya sambil didoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman agama kepadanya dan ajarkanlah takwil kepadanya. Andai kata tidak ada selain Allah yang mampu untuk mentakwil, sungguh Nabi tidak mendoakan sesuatu yang mustahil. Maka menunjukkan bahwa Nabi mendoakan agar ada sahabat-sahabat beliau yang mengerti tentang ilmu takwil. Maka seperti inilah orang-orang yang rasikh mampu untuk mentakwilkan, memalingkan makna ayat dari makna yang standar, makna denotatif kepada makna konotatif. Dan itu lazim di dalam bahasa Arab. Sebagaimana kita memahami bahwa di dalam Al-Quran dinyatakan surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Pertanyaannya, apakah yang mengalir itu sungainya, ataukah yang mengalir itu air di dalam sungainya? Sebab tidak dinyatakan tajri min tahtihal ma'u, yang mengalir air yang di bawahnya. Hanya disebutkan tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan dua-duanya mungkin dalam hukum akhirat. Kalau di dunia ini yang mengalir air di dalam sungai, boleh jadi di akhirat nanti Allah balik, yang mengalir sungainya, air mengikut sungai. Sah-sah saja. Ada makna takwil, ada makna hakikat. Maka ada perbedaan, dan perbedaan itu sah-sah saja dari dulu sampai hari kiamat. Cuma ada sebagian kelompok sekarang mengklaim bahwa mereka lah yang paling benar, yang lain semuanya sesat. Ini yang kita sayangkan. Padahal perbedaan itu disikapi dengan toleransi, at-tasamuh. Tidak boleh mengkafirkan orang lain, tidak boleh menyesatkan orang lain selama pokok-pokok ibadat dan syariatnya tetap sama. Perbedaan-perbedaan pada cabang-cabang hukum dan penjabaran itu dimaklumi. Maka demikian pula halnya pada persoalan Dajjal ini. Sepakat semua mazhab di dalam Islam tentang Dajjal. Ada Dajjal karena hadisnya itu sangat-sangat sahih dan banyak sekali riwayatnya. Tetapi tidak sepakat tentang bagaimana memahami konsep Dajjal ini. Apakah Dajjal itu wujud yang hakiki, nyata, ataukah Dajjal itu khayali,
hanya sifat-sifatnya yang melekat pada orang-orang tertentu dengan kemampuan demikian rupa. Ketika sepakat menyatakan bahwa Dajjal itu sosok yang nyata, berbeda lagi pendapat. Apakah kemampuan-kemampuan yang melekat pada gambaran tentang sosoknya itu nyata, ataukah itu hanya khayalan-khayalan semata? Maka ditulislah di sini pada bahasan yang ke-14, aqidatu ahli sunnati fid Dajjal. Aqidah, keyakinan golongan ahlus sunnah tentang Dajjal. Qala an-Nawawi fi syarhihi li Muslimin. Imam An-Nawawi berkata saat mensyarahkan hadis sahih Muslim, qala al-Qadhi Iyad menyatakan, hadhil ahaditsul lati dzakaraha Muslimun wa ghairuhu fi qissatid Dajjal hujjatun li madhhabi ahli al-haq fi sihhati wujudihi. Hadis-hadis yang telah disebutkan oleh Imam Muslim dan ulama hadis lainnya tentang kisah Dajjal itu adalah hujjah, dalil yang membela mazhab ahlul haq tentang sah wujud Dajjal. Jadi hujjatun li, maka dalam bahasa Arab sebuah kata berpadu dengan kata depan yang berbeda akan memberikan makna yang bertolak belakang. Jadi di dalam doa ketika khatam Al-Quran ada penggalan waj'alhu lana hujjatan, ataupun dalam bentuk yang lain Allahumma ja'al Qur'anal 'azima hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini dalil untuk kami, membela kami, bukan dalil ke atas kami yang memberatkan kami. Sepatutnya di dalam bahasa Indonesia juga ada paduan demikian. Tapi saya menjadi ragu terhadap kemampuan berbahasa Indonesia kita, karena bahkan wartawan yang seharusnya menjadi juru bahasa saja salah pilihan kata sambungnya. Misalnya pasangan suami istri bercerai, bercerai itu tidak dipadu dengan kata dengan. Si fulan bercerai dengan, kalau bercerai dengan berarti nggak jadi cerai. Bercerai itu dari, terpisah, artinya saling menjauh. Bercerai dari, ternyata bercerai dengan. Dipecat dari, bukan dipecat sebagai. Si fulan dipecat sebagai kepala desa, berarti masih jadi kepala desa. Dipecat dari yang lain menjadi kepala desa, tapi ternyata sudah profesor doktor belajar bahasa Indonesia, padanan katanya ini bikin bingung kita saat membaca teks-teksnya. Jadi ini yang kemudian merusak pemahaman kita. Maka hujjatan lana la hujjatan alaina, kata depan, kata sambungnya itu membentuk keutuhan makna. Berpisah dari, bukan berpisah dengan. Saya berpisah dengan dia, dengan itu menunjukkan kebersamaan. Setelah berpisah, dengan lagi. Bagaimana suatu kebersamaan berpisah? Jadi berpisah dari, bukan berpisah dengan. Jadi kalau berpisah dengan, saya berpisah dengan Muhammad, artinya saya dengan Muhammad itu berangkat ke suatu tempat, berpisah dari orang-orang yang lain, bukan saya dengan Muhammadnya berpisah. Matruk bahasa Indonesia apa ya tapubul lah, maka headnya. Jadi inilah rumitnya kita sekarang. Makanya semua orang-orang hebat sepakat, semua lembaga pendidikan sepakat bahwa standar kepandaian itu diukur dari komunikasi, kemampuan untuk berbahasa dengan baik, mudah dicerna, tidak menciptakan kebingungan. Ini mazhab limazhabi ahlil haq, hujjah untuk mazhab ahlul haq fi sihhati wujudihi, tentang kebenaran wujud Dajjal. Wa annahu syakhsun ibtalallahu bihi ibadahu, dan bahwasanya Dajjal itu sosok yang Allah uji dengan keberadaannya hamba-hambanya yang lain. Hamba menjadi objek ujian, sedangkan Dajjal ini bahan ujiannya. Wa aqdarahu ala asya'a min maqduratillahi ta'ala, dan Allah berikan kemampuan padanya untuk melakukan segala sesuatu sebahagian dari kekuasaan Allah Ta'ala. Min ihya'il mayyitil ladzi yaqtuluhu, mulai dari menghidupkan orang yang sudah mati yang ia bunuh. Wa min dhuhuri zahratid dunya wal khasabi ma'ahu, sampai munculnya segala bentuk keindahan dunia dan menjadi subur bumi bersama dengannya.
wa jannatuhu, surga yang ia bawa, wa naruhu, dan nerakanya, wa nahraihi, berikut dengan 2 sungai yang ia bawa, wattiba'u kunuzil ardi lahu, dan kekayaan bumi yang mengikuti dirinya, wa amruhu samaa an tumtira, dan ia sanggup perintahkan langit untuk turunkan hujan, wal arda an tumbita, dan sanggup perintahkan bumi maka ia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fayaqa'u kullu dzalika biqudratillahi ta'ala wa masyiatihi, maka terjadilah semua perkara tersebut bukan karena kekuasaan Dajjal, tetapi dengan kuasa Allah Ta'ala dan atas kehendak Allah, bukan dengan kuasa Dajjal. Nah, buktinya sangat nyata. Nah, nanti pada bagian berikutnya diuraikan betapa Dajjal itu pada bentuk fisiknya ada cacat-cacat yang nyata. Allah Ta'ala tidak berikan kekuasaan dan Allah Ta'ala tidak berkehendak agar ia mampu memperbaikinya. Cacat matanya yang sebelah seperti anggur busuk tidak sanggup ia ubah. Cacat pada cara berjalannya yang mengangkang seperti orang yang sedang kena penyakit tidak sanggup ia perbaiki. Bentuk fisik dan penampilannya yang buruk tidak mampu ia modifikasi, padahal ia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Maka itu menunjukkan bahwa segala yang terjadi atas kuasa Allah dan kehendaknya. Setelah sekian lama berkuasa, summa ya'jizuhu Allah Ta'ala ba'da dzalik, lalu Allah lemahkan ia setelah yang demikian itu, dilemahkan oleh Allah. Maka dalam beberapa pertemuan yang lalu dinyatakan ketika Nabi Isa berhadapan dengan Dajjal, saat Dajjal menghadapi Nabi Isa, hanya dengan bertemu Nabi Isa saja tiba-tiba dia meleleh seperti garam yang terkena air. Bayangkan keperkasaan yang sebelumnya meleleh seperti garam yang terkena air. Nah, logikanya kalau memang Nabi Isa sekuat itu, Dajjal saja yang tidak sanggup dihadapi oleh makhluk yang sangat canggih di bumi ini dengan perlengkapan tempur dan militernya bisa ditaklukkan oleh Dajjal. Tiba-tiba Dajjal yang super hebat ini meleleh di hadapan Nabi Isa. Pertanyaannya, kenapa dulu saat Nabi Isa dikepung oleh tentara-tentara dengan peralatan sederhana mereka tidak meleleh? Maka ada persoalan pada Dajjal ini. Ketika kekuasaannya berakhir, Allah Ta'ala berkehendak untuk melemahkannya. Atau dengan teori yang pertama kita sebutkan, karena Nabi Isa ini sudah beradaptasi dengan alam yang bukan lagi alam planet bumi, maka saat ia kembali ada kemampuan lebih pada Nabi Isa, dan teori-teori membuktikan demikian. Fala yaqdiru ala qatli dzalika ar-rajuli wala ghairihi. Maka Dajjal yang sudah dilemahkan oleh Allah ini tidak sanggup lagi untuk membunuh pria-pria yang dulu sanggup ia bunuh, dan tidak pula yang lain. Wa yabtulu amruh, dan perintahnya pun tidak berlaku lagi. Ia perintahkan tumbuh-tumbuhan tidak lagi berpengaruh. Wa yaqtuluhu Isa alaihi salatu wassalam, lalu dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Wa yusabbitullahu alladzina amanu, dan Allah berikan ketetapan kepada orang-orang yang beriman. Hadza mazhabu ahli sunnah, inilah keyakinan i'tiqad ahlu sunnah terkait dengan Dajjal. Pertanyaannya, yang membantah itu siapa? Dilanjutkan, wa jami'ul muhaddisin wal fuqaha wan nadhar khilafan liman ankarahu wa abtala amrahu minal khawariji wal jahmiyati wa ba'dil mu'tazilati. Itu adalah pendapat ahlu sunnah, pendapat semua ahli hadis, dan pendapat semua ahli fiqih serta para peneliti. Berbeda dengan pendapat orang-orang yang mengingkari keberadaan Dajjal wa abtala amrahu, dan menganggap itu tidak ada. Siapa yang tidak setuju? Minal khawarij, ada golongan khawarij, wal jahmiyah, ada golongan jahmiyah, Jaham bin Safwan pemimpinnya, wa ba'dil mu'tazilati, dan sebahagian dari kalangan Mu'tazilah. Maka inilah rumitnya. Khawarij ini muncul di akhir masa kekuasaan Khulafaur Rasyidin, di masa Sayyidina Ali, ketika sudah dilaksanakan tahkim dengan naiknya Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Sayyidina Ali
secara dalam tanda kutip agak licik, kemudian diturunkan dari jabatan khalifah. Lalu pengikut Sayyidina Ali terpecah menjadi golongan Syiah Alawiyin yang mengikuti Ali, sebagian kemudian keluar Khawarij, dan yang Khawarij ini menganggap bahwa sumber keributan umat Islam berpunca pada 4 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Amru ibnul As, dan Abu Musa al-Asy'ari. Karena mereka ini sumber keributan, maka hasil ijtihad mereka, empat mereka ini harus dibunuh supaya umat Islam bersatu. Maka kelompok-kelompok Khawarij ini kemudian sudah jauh sebelumnya disampaikan nubuatnya oleh Rasulullah, akan datang di kalangan umatku ini orang-orang yang luar biasa melaksanakan agama. Salat mereka laisa ka salatikum, tidak seperti salat kalian. Puasa mereka tidak seperti puasa kalian. Tilawah mereka tidak seperti tilawah kalian. Kita tertipu oleh penampilan mereka, oleh puasa mereka, salat mereka, bacaan mereka. Tapi mereka hanya merasa benar sendiri, yang kelompok di luar mereka itu dianggap salah semuanya. Wa syi'aruhum at-tahlik, identitas mereka mudah sekali ditandai. Cukur rambut. Rata-rata kepala mereka pelontos dan botak. At-tahlik. Maka kita menjadi curiga kepada kelompok-kelompok yang seperti ini, mengaku diri paling sunnah mengikut Nabi, padahal rambut Nabi itu panjang, tidak pernah dicukur pendek seperti rambut yang cepak tersebut. Rambut Nabi itu panjang sampai sebahu, cuma tidak diikat, tidak dikepang seperti orang sekarang panjangkan rambut. Rambut Nabi panjang, ikal. Kalau beliau berjalan, karena jalan Nabi cepat, rambut beliau itu sampai bergelombang, gagah, seperti kita di Wiro Sableng naik kuda, bergelombang rambutnya, gagah penampilan beliau. Tiba-tiba ada kelompok-kelompok mengaku paling sunnah, tapi rambut mereka itu dicukur. Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Mengaku paling sunnah, tapi untuk urusan rambut saja tidak mau ikut Nabi. Hanya janggutnya saja yang ikut Nabi. Itu pun tidak ikut Nabi, karena janggut Nabi itu ditata rapi, sebab Nabi yang mengajarkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang kepada yang indah-indah, semuanya harus rapi. Tidak boleh penampilannya itu munfirah, menakutkan. Tidak boleh menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman ketika berinteraksi dengan mereka. Maka kelompok-kelompok seperti ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah, disampaikan nubuatnya, atau adalah Khawarij akhir zaman nantinya. Wa khilafan lil Bukhari al-Mu'tazili wa muwafiqihi minal Jahmiyyah wa ghairihim fi annahu sahihul wujud. Dan beda lagi dengan pendapat Bukhari, bukan Bukhari ahli hadis, tetapi Bukhari al-Mu'tazili, dan yang sepakat dengannya dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya. Apa pendapat mereka? Annahu sahihul wujud, Dajjal itu benar adanya. Walakin alladhi yadda'i makharif wa khayalat, tetapi semua klaim-klaimnya itu, kemampuan-kemampuan Dajjal yang luar biasa itu hanya khurafat dengan khayalan saja. La haqa'iqa lahu, tidak ada kenyataannya. Sedangkan ahlu sunnah tadi berkeyakinan semua hal-hal yang luar biasa terjadi pada Dajjal itu nyata adanya. Sedangkan kelompok yang tidak setuju hanya setuju sepakat bahwa Dajjal itu benar adanya, tetapi kemampuannya itu hanya khayalan dengan khurafat saja. Waza'amu, dan mereka menduga annahu law kana haqqan lam yuwassa' bi mu'jizatil anbiya salawatullah wa salamuhu alaihim. Karena bila kita benarkan kemampuan Dajjal yang luar biasa tersebut, sungguh kita tidak lagi menjadi yakin kepada mukjizat para nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mukjizat pada nabi ternyata bisa dikalahkan oleh yang terjadi pada Dajjal. Nabi Isa sanggup menghidupkan orang yang sudah mati, Dajjal pun sanggup. Lalu apa hebatnya Nabi Isa? Nabi bisa menumbuhkan pohon, ternyata Dajjal pun mampu. Rasulullah mampu memerintahkan pohon-pohon, ternyata Dajjal pun mampu. Lalu apa bedanya mukjizat Nabi dengan mukjizat Dajjal? Itu keyakinan kelompok di luar ahlu sunnah. Maka dikatakanlah oleh para ulama, wa hadza ghalatun min jami'ihim, ini salah dari berbagai sisi. Kenapa?
li'annahu lam yadda'in nubuwah. Mukjizat pada Nabi baru disebut mukjizat apabila ada seorang manusia berjenis kelamin laki-laki, padanya terjadi hal-hal yang luar biasa dan dia mengklaim diri sebagai nabi. Maka yang luar biasa terjadi padanya di luar adat itu disebut dengan mukjizat, disertai klaim bahwa dirinya adalah nabi, ada pengakuan nabi. Kalau tidak, sungguh tidak berbeda dengan keramat. Keramat pun terjadi hal-hal yang luar biasa pada orang laki-laki, tetapi yang keramat itu tidak disebut mukjizat. Kenapa? Karena orang yang keramat tidak mengaku diri sebagai nabi. Satu. Perbedaan yang kedua, mukjizat ini sifatnya menantang, dipamerkan. Maka Nabi Musa begitu berhadapan dengan Firaun, saat ditanya oleh Firaun, siapa Tuhanmu? Musa katakan, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Firaun tidak menanyakan bukti ini, langsung Nabi Musa lemparkan tongkatnya berubah menjadi ular. Nabi bersifat menantang, itu pada mukjizat. Sedangkan keramat tidak boleh menantang. Maka kita tidak mendapati ada orang keramat itu membuat tantangan. Oke lah, umpamanya sekarang kita katakan Abu Kutakrung keramat. Nah, pertanyaannya, pernahkah kita dengar Abu Kutakrung menantang pihak-pihak tertentu untuk adu keramat? Tidak. Bahkan kita nyaris tidak mendengar Abu Kutakrung berbicara sepatah pun di media. Beliau hanya dalam kesendiriannya menyampaikan nasihat kepada murid-muridnya, tidak pernah menantang. Dulu ada almarhum Abu Ibrahim Wailah, diakui keramatnya. Pertanyaannya, pernahkah Abu Ibrahim Wailah ini menantang orang lain untuk adu keramat? Tidak, karena keramat tidak boleh bersifat menantang, itu rahasia. Kalau ada orang keramat nantang-nantang, hilang keramatnya. Nah, makanya orang-orang seperti kita karena hobi menantang, kamu keramat. Nah, karena kalau sudah keramat itu hanya akan terjadi pada orang yang tidak ada kecenderungan untuk mempertontonkan dirinya. Nah, kalau model-model kita keramat, habis celaka Banda Aceh. Saat sedang berkendara tiba-tiba ada yang sebeng depan kita, keluar keramat kita, dihimpit oleh batang pohon, celaka kau. Maka orang-orang seperti kita ini tidak akan turun keramatnya sampai kita sanggup kontrol nafsu untuk tidak lagi melampiaskan emosi kepada orang lain, apalagi menantang-nantang. Maka kata para ulama, pendapat golongan Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain sebagainya ini sangat salah. Kenapa? Karena Dajjal dengan segala kemampuannya yang luar biasa tersebut, lam yadda'in nubuwah, dia tidak mengaku diri sebagai nabi. Tidak pernah dia katakan saya adalah nabi. Fayakunu ma ma'ahu katasdiq lahu, sehingga boleh dikatakan bahwa yang terjadi padanya itu mukjizat yang benarkannya. Dajjal tidak mengaku nabi, wa innama yadda'il ilahiyyata, dia hanya mengaku diri sebagai Tuhan. Dia nggak mau cilet-cilet, nggak mau jadi nabi, dia mau jadi Tuhan. Saya tidak mengklaim diri sebagai nabi, tapi saya adalah Tuhan. Itu yang terjadi pada Dajjal. Maka kalau ada orang sekarang dengan segala kelebihan lalu mengaku diri sebagai Tuhan, itu mirip-mirip Dajjal. Wa huwa fi nafsi da'wahu mukadzdzabun laha bi surati halihi. Dan Dajjal itu pada klaimnya, pada anggapannya, pengakuannya itu sudah didustakan oleh keadaan dirinya. Bagaimana seorang yang mengaku diri Tuhan dan Tuhan itu buruk rupa, tidak mampu memperbaiki penampilan dirinya. Kalau kita datang ke toko obat, pedagang obat keliling, ada yang menjual obat penumbuh rambut. Kalau Anda beli obat ini sekali oles, insya Allah rambut Anda akan tumbuh lebat. Ternyata penjual obat ini rambutnya sulah, botak. Kira-kira kita percaya nggak bahwa obat itu sangat mujarab? Bagaimana dia bisa jual obat tumbuh rambut kepada orang lain sedangkan rambutnya sendiri sedang botak? Itu sama seperti bodohnya orang yang mempercaya seorang dukun dapat melipat gandakan kekayaan padahal dukun itu sendiri sedang miskin. Kalau Anda ingin cepat kaya, bawa uang kepada saya akan gandakan uang Anda. Kanjeng Dimas, saya akan gandakan uang Anda. Uang Anda 1 juta, saya gandakan menjadi 10 juta. Kalau memang dia mampu menggandakan uang, maka dia tidak perlu membuat penggandaan uang untuk orang lain. Sudah cukup kekayaan pada dirinya, untuk apa memperkayakan orang lain?
Atau kalau ingin memberikan kekayaan kepada orang lain, tinggal berikan saya, tidak perlu bermasalah dengan hukum, dengan menipu orang lain. Maka menunjukkan orang yang mengaku-ngaku demikian dibohongi oleh keadaannya sendiri. Ada orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain sedangkan dirinya sendiri bodoh, ya, yang bibi pak orang itu, ya, yang pak bukan orang bodoh ini, tetapi orang bodoh ini sudah pandai karena sanggup menipu orang-orang pandai yang lainnya. Nah, makanya kepandaian kita tersebut akan dibantah, pengakuan bahwa diri kita pandai akan dibantah oleh keadaan kita yang mengikuti orang-orang yang bodoh. Nah, maka pertanyaannya, ketika di Indonesia ada Lia Aminuddin, Lia Eden, mengaku diri sebagai nabi, dapat wangsit dari Jibril. Bagi kita yang waras, sudah cukup dalil untuk menyatakan bahwa dia gila. Tapi anehnya, ada orang-orang kaya, kalau sudah disebut kaya, artinya dia mempunyai kewarasan pikiran dan logika untuk menghasilkan kekayaan, percaya bahwa Lia Eden itu adalah nabi, lalu ikut berpakaian yang aneh-aneh sepertinya. Nah, makanya Imam Al-Ghazali katakan, orang yang wiswas di dalam sholatnya, yang takbiratul ihram gak jadi-jadi karena konon niatnya gak masuk-masuk katanya, sealim apapun orang ini dianggap sebagai orang yang paling bodoh. Wa in kana aliman, sekalipun sangat alim. Kenapa? Tubuh miliknya, lidah miliknya, hati miliknya, tapi dikuasai oleh setan. Dia sudah berniat sholat maghrib, usalli fardal maghribi, tiba-tiba dibantah oleh setan, hana jadi hilaf. Ulang lagi. Ini orang yang paling bodoh. Maka sama bodohnya orang yang punya kekayaan, rumah miliknya, harta di dalam miliknya, tetapi dia tidak mampu belanjakan kekayaan tersebut karena diatur oleh orang lain di luar rumahnya. Ini Nabi Pak. Sebodoh-bodoh orang adalah yang memiliki sesuatu tetapi kontrolnya itu ada pada orang di luarnya. Maka nauzubillah. Ini yang diajarkan tentang bagaimana mungkin Dajjal itu mengaku diri sebagai Tuhan sedangkan kenyataan keberadaan dirinya sudah membantah. Tidak mungkin Tuhan itu jelek demikian. Manusia yang menyembah berhala-berhala saja sebagai Tuhan, berhala itu didandan secantik mungkin. Bagaimana mungkin lalu kita percaya bahwa ada yang buruk penampilannya menjadi Tuhan? Wa wujudu dalailil hudus fihi, dan yang kedua yang membantah dakwanya sebagai Tuhan adalah dalil-dalil bahwa dia itu makhluk yang baru ada padanya. Wa naqsu suratihi, dan cacat bentuk fisiknya. Wa ajzuhu an izalatil auril ladzi fi ainaihi, dan ketidakmampuannya untuk menghilangkan buta yang terdapat pada kedua belah matanya. Wa an izalati syahidi bi kufrihil maktubi baina ainaihi, dan atas ketidakmampuannya untuk menghilangkan tulisan kufur yang tertulis di antara dua matanya, kafara, tertulis pada keningnya, padahal tinggal operasi plastik saja ataupun ditutup pakai perban, selesai. Tapi ternyata tidak mampu diperban cacat yang tertulis kafir di keningnya itu. Walihadhihi dalaili wa ghairiha la yughtarru bihi illa ri'a'un minan nasi lisaddil hajati wal faqati raghbatan fi saddir ramqi. Dan untuk dalil-dalil ini yang lainnya, tidak mungkin ada orang yang tertipu kecuali orang yang remeh-remeh saja. Kenapa mereka tertipu? Sebenarnya mereka tidak tertipu, hanya lisaddil hajati, untuk menutupi hajatnya, wal faqati, dan kebutuhannya, raghbatan fi sadr ramqi, karena ingin menutup kehancuran di dalam dirinya, au taqiyatan wa khaufan min adahu, atau untuk menjaga diri dan takut dari gangguan-gangguan Dajjal. Lianna fitnatahu 'azimatun, karena fitnah Dajjal itu sangat hebat, tadhashul uqula, menghilangkan akal yang waras. Kita merasa bingung kenapa ada orang-orang hebat dengan pemikiran yang benar takluk di bawah ketiak orang-orang yang biasa saja dan pendapatnya cenderung keliru. Gak dijawab. Kemungkinannya ada hajat hidup yang terkait pada orang tersebut. Kalau dia tidak percaya, maka nanti dipecat. Kalau tidak dipercaya, maka nanti tidak mendapatkan proyek. Kalau tidak percaya, maka nanti tidak mendapatkan jabatan. Alah, kakak ada apa-apa, ada tetap aja. Ya, ada pemikiran demikian.
Ini juga terkait dengan Dajjal. Ataupun wal faqatu, ada kebutuhan yang mendesak. Sebenarnya orang pandai ini tidak sepakat dengan pendapat orang bodoh tadi, tapi karena ada kebutuhan yang mendesak dan hanya dapat diselesaikan oleh orang bodoh ini, walaupun salah pemikirannya, dibenarkan saja. Sudah terjadi. Au taqiyatan wa khaufan min azahu, ataupun kemungkinan yang paling baik dari semua keburukan itu adalah untuk menjaga diri, taqiyah. Maka banyak orang-orang yang pemikirannya menyimpang, ketika gerakan untuk pembenaran itu sedang bangkit, mereka tiba-tiba mencoba berdamai. Dulu tahun 2011, ketika di Banda Aceh sedang marak-maraknya ajaran sesat Millata Abraham, maka ada orang-orang yang pemikirannya menyimpang, mazhabnya menyimpang, dan ibadatnya menyimpang, tiba-tiba mulai tampil berinteraksi dengan masyarakat yang tidak pernah terjadi sebelumnya, termasuk kerabat dan tetangga kita yang dekat di sini. Dulu tidak pernah hadir ke masjid ini, begitu sedang repot-repotnya, sibuk-sibuknya pemerintah menertibkan ajaran sesat, tiba-tiba maulid kita, ia hadir, ikut bergabung gotong royong dengan masyarakat. Padahal hari-harinya kita datang ke tempat mereka, bahkan bekas telapak kaki kita itu dibasuh seperti najis anjing. Ya, tapi begitu sedang kuat-kuatnya tekanan, tiba-tiba mereka sudah bersosialisasi. Itu namanya taqiyah. Ya, menyatu dulu sambil menunggu kesempatan untuk menyerang. Maka taqiyah inilah yang buruk sekali, merusak kita dari dalam. Kalau tidak hati-hati, ya, maka tinggal menunggu waktu untuk terjadi kerusakan. Wa tahayyaratil albabu ma'a sir'ati mururihi fil ardi, dan mendatangkan rasa kagum di dalam benak, di dalam hati, dengan kecepatan pergerakannya di muka bumi. Fala yamkusu bihaitsu yata'ammalu dhu'afa'u halahu, maka dia tidak pernah menetap di suatu tempat sehingga dapat dicerna oleh orang-orang yang lemah tentang keadaannya. Ya, orang yang ahli di dalam strategi, mereka dengan segala cacat di dalam kehidupannya tidak pernah bersedia berinteraksi di suatu tempat, takut kelemahan-kelemahannya itu terbukti, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dajjal ini karena cacat pada dirinya sangat nyata, dia tidak pernah menetap di sebuah lokasi untuk sempat dicerna oleh logika orang-orang yang lemah bahwa ini ada yang salah. Orang-orang yang lemah terpengaruh oleh orang-orang yang pintar, karena orang-orang yang pintar melihat ada maslahat, mereka ikut. Maka diikutilah oleh orang-orang yang bodoh. Modum urang cerong kata taganya. Lalu apa yang dinanti oleh orang-orang bodoh? Fa yusaddiquhu man saddaqahu fi hadhil halah. Maka didengarlah, dibenarkan oleh orang-orang yang membenarkan dalam kondisi yang demikian tersebut. Yang hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jangankan untuk kita yang hidup sekarang, bahkan Rasulullah pun di zamannya pernah bingung menghadapi kondisi ketika ada seseorang yang mirip dengan Dajjal dari sisi fisik. Cuma karena usianya belum matang saat itu, masih di bawah usia baligh, hanya terlihat tanda-tandanya saja. Nabi datang untuk menguji apakah benar dia ini Dajjal yang akan muncul di akhir zaman ataukah bukan. Siapa orang ini? Namanya Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad. Sehingga Nabi dalam beberapa hadis katakan paling mirip dengan Dajjal itu adalah Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini seorang Yahudi. Jadi waktu Rasulullah hidup, dia masih kecil, usianya belum balik. Ada tanda-tanda fisik Dajjal padanya, tapi Nabi tidak berani untuk memvonis bahwa dia itulah Dajjal. Mulai dari bentuk rambutnya yang keriting, kemudian badannya yang pendek dan bulat, lalu jalannya mengangkang, sampai dengan matanya yang buta sebelah. Pertanyaannya, kalau sudah sangat nyata demikian, kenapa Nabi masih ragu? Nah, kata para ulama, karena Allah Ta'ala tidak beritahukan kepada Nabi Dajjal itu yang mana orangnya, hanya digambarkan sifat-sifatnya, dan sebahagian dari sifat tersebut terdapat pada Ibnu Sayyad ini, kecuali belum terlihat pada keningnya itu kafir. Belum terlihat pada keningnya itu kafir, dan dia belum melakukan sesuatu hal-hal yang luar biasa yang dimaksud. Hanya ciri-ciri fisik itu sebagian besar sudah terdapat padanya. Makanya dalam pengajian kita yang akan datang, sampai Umar minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya untuk membunuhnya. Apa kata Nabi? Wahai Umar, kalau benar dia adalah Dajjal,
maka tidak ada kemampuanmu untuk membunuhnya. Apabila dia bukan Dajjal, maka tidak ada manfaat bagimu untuk membunuhnya. Pria ini bernama Ibnu Sayyad al-Yahudi, Ibnu Sayyad yang beragama Yahudi. Maka na'udzubillah, bahkan Nabi saja belum mendapatkan keyakinan bahwa ini orangnya, tetapi kemiripan-kemiripan itu sudah ada. Dan kemudian terbukti bahwa ternyata bukan itu Dajjalnya, dia akan muncul di akhir zaman. Dimana Rasulullah beliau hidup sebagai Nabi akhir zaman. Nah pertanyaannya, akhir zaman itu sejauh mana, berapa lama dunia ini akan tetap ada setelah Rasulullah wafat? Tidak ditentukan waktunya, tidak ada dalil yang menyebut jumlah tahun tertentu. Maka hadis yang menyatakan bahwa umur dunia ini hanya 1500 tahun, kata para ulama, hadis itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat dijadikan referensi dan rujukan. Kalaulah benar hadis tersebut, maka sungguh tersisa waktu bagi kita hanya dalam hitungan puluhan tahun lagi. Karena jarak antara Nabi dengan kita sejak dari hijrah saja sudah 1440 tahun. Kalau 1500 berarti tinggal 60 tahun lagi sudah kiamat. Kalau kita berpegang kepada hadis tersebut. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, tantangan itu semakin berat ketika kita melihat bahwa aktivitas-aktivitas di dunia ini seolah-olah benar-benar zaman Dajjal itu semakin mendekat. Maka kewajiban kita sekarang adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Karena sekarang terlihat orang-orang pandai pun sudah semakin banyak mengikuti orang-orang yang bodoh. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.